Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau mengajak kita berkenalan dengan satu orang ini. Minta tolong gambar. Namanya Christina Onassis. Nah, ada tulisan kecil, Poor Little Richest Girl, artinya gadis kaya yang kasihan, kira-kira ya. Jadi ceritanya ini namanya Christina Onassis, orang kaya sekali karena bapaknya itu juragan kapal di Yunani, dari Yunani. Buat dia apa sih yang nggak bisa dibeli sama uang? Bahkan sahabat saja bisa dibeli sama uang. Saya mau cerita satu kejadiannya dia nih ya. Jadi dia waktu itu mau jalan-jalan, tapi nggak ada yang bisa nemenin karena semua sibuk. Kerja alasannya, ya berarti kan sibuk cari duit ya. Lalu yang dilakukan oleh dia adalah, ya udah deh, kamu nggak usah kerja, kamu saya gaji aja. Sebulan kamu dapat berapa puluh juta gitu. Akhirnya dapatlah dia teman untuk nemenin dia jalan-jalan. Banyak orang yang mau, padahal awalnya nggak mau. Kekayaan bisa membeli banyak hal dan itu dialami oleh dia. Makanya ada judul kecilnya tuh di situ. Tapi kayaknya kekayaan nggak bisa ngebeli satu hal bagi dia dan keluarganya, kebahagiaan. Karena keluarganya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia pun meninggal di usia yang masih sangat muda, usia 37 tahun. Saya mengawali cerita tentang kehidupannya Onassis ini, karena apa yang kita baca hari ini dalam pembacaan Alkitab kita tampaknya sangat berkebalikan dengan apa yang kita lihat dari pengalamannya Christina Onassis. Kalau Christina Onassis kan dia menawarkan kekayaan untuk pada akhirnya mendapatkan teman. Tadi ya cerita tadi ya. Tapi dalam perikop kita hari ini kayaknya ceritanya kebalikan. Apa yang tadi kita baca, ada seseorang datang pada Yesus, lalu kemudian terjadilah percakapan, sampai pada akhirnya kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang berada sekali, hartanya banyak dalam teks Alkitab kita. Lalu kemudian Yesus bilang tentang hukum-hukum Allah di hukum Taurat, lalu dia bilang, semuanya sudah kulakukan sejak aku masih kecil, sejak aku masih muda. Tetapi sewaktu Yesus mengatakan bahwa kalau begitu ada satu hal lagi yang kurang, jualah semua yang ada padamu, berikanlah pada orang-orang miskin, lalu datang lagi kembali ke sini dan mulailah ikut aku. Kalau dalam pembacaan Alkitab kita hari ini kan begitu ya. Dan yang dilakukan oleh orang tadi, yang awalnya pasti semangat gitu ya, dia datang gitu ya. Saya ngebayangin sih orang yang dengan semangat lari kecil-kecil untuk datang, lalu kemudian menunjukkan bahwa sudah semuanya saya lakukan, saya siap untuk mengikutmu. Lalu kemudian Yesus ngomong, jual dulu semuanya buat orang miskin, lalu balik lagi ke sini. Maka yang dia lakukan adalah diangkat tangan dan dia mundur. Kebalikan ya. Kalau Onassis itu, ayo ini saya kasih duit, mau nggak jadi teman? Ini Yesus, orang datang ke Yesus, dia nggak perlu apa-apa, hanya butuh diterima saja oleh Yesus, tapi kemudian Yesus ngobrol justru sesuatu yang membuat dia mundur. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk men-sharingkan tentang tema sinodal kita ya. Tema sinodal kita kan mengikut Yesus. Nah, ikutlah aku, kira-kira gitu ya. Ada dua hal yang saya mau ajak untuk kita renungkan bersama-sama hari ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah, kayaknya dari dulu sampai dengan sekarang, bahkan selama-lamanya, ini akan terus digumuli oleh setiap orang percaya, katakanlah seperti itu. Apakah itu? Yang saya maksud adalah keterikatan seseorang terhadap sesuatu yang membuat pada akhirnya dia terhalang untuk tema kita. Seseorang terikat nih terhadap sesuatu yang membuat dia terhalang untuk ikut jalan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, saya mau cari contoh sederhana aja deh.
Karena di sini ada yang mau CD kan pemuda ya, berarti ya ambil contoh dari pemuda lah. Kebaktian pemuda itu setiap hari Sabtu loh Bapak dan Ibu. Artinya secara tidak langsung kita meminta anak-anak muda untuk memilih antara ikut kebaktian atau ikut bareng sama teman-teman. Kan gitu ya. Dan sewaktu keterikatan dengan teman-teman, apalagi temannya bukan lagi teman yang cuma teman gitu ya, teman yang udah lebih dekat lagi, akan menjadi keterikatannya akan menjadi semakin kuat. Dan sewaktu disuruh milih, maka seseorang bisa jadi bergumul di saat itu dan bisa jadi melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang yang datang pada Yesus. Sewaktu disuruh milih, maka dia mundur. Keterikatan seseorang terhadap sesuatu yang membuat pada akhirnya dia menjadi terhalang untuk ikut jalan Tuhan. Ya kalau misalnya dekat sama seseorang mah wajar ya. Kan segala sesuatunya kan sebenarnya netral gitu ya. Nggak ada salahnya punya teman. Kenapa? Nggak masalah kok punya teman. Tapi sewaktu teman itu menjadi penghalang seseorang untuk ikut jalan Tuhan, maka disitulah masalahnya. Nggak salah tepat pada waktunya kamu berlima punya pacar. Tepat pada waktunya ya. Karena toh pada akhirnya semua orang akan bisa memilih untuk hidup berkeluarga. Ya berkeluarga pasti kan memulai dari mengenal dalam apa yang kita sebut pacaran gitu kan ya. Nggak salah, tetapi sewaktu pacar kita pada akhirnya menjadi penghalang kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, itu menjadi masalah. Nggak salah juga kerja, tapi sewaktu pekerjaan dijadikan alasan untuk pada akhirnya seseorang mulai kendor untuk hidup dekat dengan Tuhan, maka itu bisa jadi masalah. Segala sesuatu yang awalnya sebetulnya bisa tidak kenapa-kenapa, pada akhirnya bisa menjadi kenapa-kenapa. Karena apa? Karena keterikatan seseorang yang pada akhirnya membuat orang itu sangat terikat dan kemudian terhalang untuk maju ke Tuhan. Di bagian pertama ini coba lihat aja deh kepada Bapak dan Ibu sekalian masing-masing, ada enggak yang seperti itu? Di dalam diri kita, di dalam kehidupan keseharian kita, ada enggak yang seperti itu? Karena yang seperti itu tuh bisa segala sesuatunya. Bahkan sinetron di TV aja bisa. Ya kan ya? Sesuatu yang sebenarnya netral, sifatnya netral gitu. Nggak jahat, bukan penghalang gitu ya. Tapi bisa berubah seketika itu juga dari mana? Dari keputusan seseorang. Ya artinya keputusan dirinya sendiri kan gitu ya. Mau menjadikan ini TV atau bahkan HP atau bahkan teman dekat itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi penghalang kita pada Tuhan atau tidak. Kan kembali kepada seseorang. Sesuatu yang seharusnya bisa baik-baik saja, tapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang menjadi ya tidak baik-baik saja. Coba lihat deh dalam keseharian kehidupan kita. Wah, kalau saya sih ngelihat misalnya anak-anak muda sering banget nongkrong tuh di situ. Di depan gereja nih. Bukan waktu kebaktian. Main bareng, istilahnya mabar ya. Mabar. Saya tahu nih anak muda pada main Mobile Legends semua. Untungnya saya nggak main Mobile Legends ya. Kalau nggak ntar saya nongkrong juga sih itu mabar. Ya untungnya mereka mabar di depan gereja situ sering, tapi juga kebaktian juga rajin. Bagus. Berarti tahu waktunya main kapan, waktunya nongkrong kapan, waktunya belajar kapan, waktunya kebaktian kapan, dan tidak mencampur adukan. Jangan dicampur aduk nih, atau jangan dikalahkan salah satu untuk yang lain. Sehingga pada akhirnya sesuatu yang
baik itu akan tetap menjadi baik. Dengan syaratnya tadi, tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk hidup kita mendekat pada Tuhan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, saya tertarik sekali dengan ayat 30 loh. Boleh lihat ayat 30? Jangan ditafsirkan bahwa, wah ternyata upah mengikut Yesus, saya langsung punya rumah 100 kali nih. Bukan. Masa punya ibu 100 ibu? Enggak dong. Pasti pemaknaannya bukan kayak gitu. Pasti pemaknaannya adalah bahwa sukacita yang dialami seseorang sewaktu dia mengikuti Yesus, maka yang akan dirasakan adalah sukacitanya berlimpah ruah, kira-kira gitulah. Hanya digambarkan Yesus dengan cara seperti itu, bahwa seperti orang yang punya, bahasanya apa, 30? Akan menerima 100 kali lipat. Ya artinya kan berlimpah-limpah gitu kan ya. Sukacita yang dirasakan berlimpah-limpah. Pasti pemaknaannya bukan harafiah. Pasti pemaknaannya adalah berlimpah ruah. Sukacita yang awalnya kalau misalnya gambarannya orang punya rumah satu, lalu kemudian punya lebih dari satu rumah, ya dia akan bertambah sukacitanya. Pasti gambarnya adalah bukan harafiah. Nah, Bapak dan Ibu, saya kenapa tertarik dengan ayat 30 ini? Karena sukacita yang besar ini betul-betul pengalaman yang sangat-sangat personal kan ya. Personal itu artinya adalah pengalaman antara satu orang dengan Tuhan sendiri, sehingga pada akhirnya orang ini bisa paham tentang apa artinya sukacita yang berlimpah ruah, yang besar itu, walaupun orang lain di luar sana mungkin gak akan ngerti semengerti orang ini. Dapat yang saya maksud ya? Misalnya Bapak dan Ibu nih, secara pribadi mengerti betul bahwa ada satu pengalaman terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu mengerti sekali bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa karena Tuhan menyelamatkan, maka di dalam diri kita, di dalam hati kita ada sukacita yang melimpah. Pasti kan ya? Pasti. Tetapi apakah itu dimengerti oleh orang lain? Belum tentu, karena orang lain tidak mengalami itu. Pengalaman tentang sukacita yang berlimpah ruah itu adalah sangat-sangat personal sekali. Tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, misalnya saya punya sukacita yang besar karena pengalaman iman saya bersama-sama dengan Tuhan. Apakah otomatis langsung anak saya akan mewarisi itu? Enggak. Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Perjumpaan masing-masing. Penghayatan masing-masing. Jadi sukacita yang besar ini betul-betul pengalaman personal yang memang betul-betul harus dijalani oleh seseorang sewaktu mereka memutuskan, saya mau ikut jalan Tuhan. Nggak bisa itu diwakili. Nggak bisa itu kayak zaman Bapak dan Ibu waktu SMP, mulai SMP ya, mulai kenal ya, titip absen ya. Titip absen itu kan istilah yang muncul waktu SMP, SMA, kuliah, atau bahkan kerja. Kerja kan ada titip absen juga ya. Titip absen nih, saya nggak masuk hari ini. Iya kalau gurunya nggak kenal nih sama semua orang. Kalau gurunya kenal kan ketahuan-ketahuan juga ya. Nah, mengalami sukacita yang besar itu nggak seperti itu. Nggak seperti nitipin bahwa anggaplah saya ada di sana gitu. Nggak bisa juga. Ini benar-benar urusan yang sangat-sangat personal yang harus hadir secara personal juga. Tidak bisa diwakili, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dititipkan. Dia harus menjumpai Tuhan dengan keputusannya sendiri, dengan niatnya sendiri. Tanpa keterikatan kalau mau dikaitin sama yang tadi. Tanpa keterikatan dengan yang lain. Keterikatan dengan yang lain tuh kalau misalnya di sini contohnya ya, kalau dalam hal ini berkaitan dengan nomor 2, misalnya nih ya, bapak ibu saya nggak pernah ke gereja. Emangnya saya mau terikat sama bapak dan ibu saya yang nggak pernah ke gereja? Loh kalau misalnya anak-anak 5 ini, pengakuan iman hari ini, kalau masih begitu, ya buat apa mereka berjuang katekisasi bertahun-tahun, 1,5 tahun lewat loh.
sudah mulai secara pribadi memutuskan bahwa ini adalah keputusanku mengikut Tuhan. Mau di lingkunganku bagaimana juga ya terserah. Karena ada hal-hal yang sifatnya urusan masing-masing. Emangnya kalau misalnya setiap hari Minggu misalnya istrinya yang datang aja, emangnya suaminya yang nggak datang kehitung? Nggak kehitung juga, tetap aja nggak datang hitungannya. Atau sebaliknya gitu ya, suaminya datang, istrinya nggak datang. Atau sebaliknya juga anak-anaknya datang, bapak ibunya nggak datang. Ya tetap aja yang dihitung datang mendekat adalah yang datang. Nggak bisa titip absen, nggak bisa diwakili, nggak bisa tolong izinin sama Tuhan, nggak bisa juga begitu. Jadi pengalaman yang sangat-sangat personal yang harus diperjuangkan oleh masing-masing setiap bapak dan ibu dan saya. Tidak bisa tidak, harus keputusan sendiri. Dan hari ini 5 orang anak kita, 1, 2, 3, 4, 5, hendak mengambil komitmen itu disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan terlebih disaksikan oleh Tuhan. Langkah awal yang akan menjadi sangat baik sewaktu seseorang bisa menjaga komitmennya, pengakuan iman percayanya, dengan memulai lembaran baru dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan dia menjadi seseorang yang sama sekali baru, seseorang yang mau memperjuangkan hidupnya untuk dekat lagi dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia tahu apa artinya sukacita yang besar. Walaupun kalau misalnya dalam pembacaan Alkitab kita kan Yesus juga nyebutin tentang penderitaan, pergumulan. Walaupun dalam perjalanan kehidupan nanti kamu berlima, yang namanya pergumulan pasti akan ada. Yang namanya kamu sakit hati pasti akan ada. Nah, yang namanya putus pacar mah yang kemarin kita bicara di kebaktian pemuda pasti akan ada. Tapi percayalah bahwa segala sesuatunya akan dirancang oleh Tuhan untuk kamu, dan tepat pada waktunya segala sesuatunya adalah indah bagi kamu berlima. Bagi kita sekalian. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Amin.